Halo guys, kembali lagi bersama WSS Masa Bercerita. Kali ini kita akan bercerita tentang seorang artis yang bernama Rebecca Lucille Schaeffer. Simak terus ceritanya ya. Rebecca Lucille Schaeffer lahir tanggal 6 November 1967 di Oregon. Rebecca adalah anak tunggal dari ibunya yang bernama Dana Schaeffer, seorang penulis, dan ayahnya Dr. Benson Schaeffer yang seorang psikolog anak. Si Rebecca ini anaknya cerdas banget. Ditambah dia juga deket banget nih sama orang tuanya guys. Saat remaja, Rebecca bersekolah di sekolah menengah Lincoln, sebuah sekolah negeri yang berlokasi di Portland. Pada saat itu Rebecca sangat-sangat populer di sekolahnya. Sampai akhirnya nih Rebecca tuh bercita-cita menjadi artis. Dan tepatnya pada umur 14 tahun, Rebecca mulai nih mencoba menjadi seorang model. Dia pun ikut casting sana-sini dan tampil di beberapa acara TV swasta. Pada musim panas tahun 1984, ketika dia berusia 16 tahun, agen model Rebecca dari Elite Model Management mengirimnya untuk bekerja di kota New York. Tapi dengan syarat dia harus izin dengan orang tuanya. Singkat cerita, orang tuanya mengizinkan Rebecca untuk pergi ke New York. Akhirnya, Rebecca pun langsung memutuskan untuk tinggal di kota New York dan mengejar mimpinya. Sesampainya di New York, karir Rebecca langsung melejit dan langsung gas mengumpulkan pundi-pundi uang. Rebecca mulai casting film sampai akhirnya dia mendapatkan peran televisi pertamanya di sinetron ABC One Life to Live. Dia syuting selama 6 bulan. Nah, sambil syuting film, dia juga menjadi model karena ia memiliki tinggi 170 cm. Tetapi sayangnya karir modelnya tidak bertahan lama karena ia tidak bisa bersaing dan akhirnya dia hanya fokus di dunia akting. Pada tahun 1986, Rebecca mendapatkan peran kecil dalam film komedi Woody Allen, Radio Days, namun karakternya diedit kecuali hanya satu adegan singkat. Saat dia muncul di sampul majalah Seventeen hingga menarik perhatian seorang produser televisi yang melakukan casting untuk komedi My Sister Sam yang dibintangi oleh Pam Dauber. Rebecca mendapatkan peran sebagai Patricia atau Patty. Saat itu ia berusia 18 tahun, tapi sayangnya Rebecca belum punya tempat tinggal yang tetap. Akhirnya dia pindah bersama lawan mainnya yaitu Pam Dauber. Keduanya menjadi sangat dekat dan Pam bertindak sebagai mentornya Rebecca. Ketika Rebecca berusia 19 tahun nih guys, dia mulai nih pacaran dengan mahasiswa film UCLA, Brad Silberling yang berusia 23 tahun. Setelah bertemu dengannya pada acara Blinded, Brad kemudian menjadi sutradara Hollywood yang sangat sukses. Mereka ternyata hubungannya serius banget guys. Saking seriusnya mereka ingin mencari rumah untuk tinggal bareng. Suatu hari Rebecca sedang menjawab surat penggemar. Dia senang banget, ternyata banyak fans yang sangat memujanya sebagai artis yang baik. Rebecca pun menjaga hubungan baik dengan para fansnya. Tetapi Rebecca tidak pernah membayangkan bahaya apa yang akan ia timbulkan. Di Tucson, ada seorang pria berusia 19 tahun nih yang fans banget sama Rebecca. Pria tersebut bernama Robert John Bardo. Masa kecilnya Robert itu sangat bermasalah. Dia sering mengancam tetangga dan teman sekolahnya. Nah, si Robert ini mulai nih terpikat sama Rebecca pas di film My Sister Sam. Dari situ, Robert mulailah menonton semua yang dibintangin sama Rebecca. Dan bahkan dia ngebela-belain merekam semua penampilan TV-nya. Robert pun akhirnya mulai menulis surat kepada Rebecca. Dan dia sangat senang karena dia mendapat balasan dari Rebecca. Nah, si Rebecca tidak sadar kalau dia telah melakukan kesalahan yang mematikan, yaitu dia telah mengirimkan foto dirinya yang ditandatangani dan menulis, "Milikmu adalah salah satu yang terbaik yang saya dapatkan." Si Robert yang terobsesi sama Rebecca ya jadi baper. Robert yang kepedean dikirimin surat balasan kayak begitu dari Rebecca ya kesenangan lah. Dikiranya Rebecca juga demen sama dia. Langsung tuh terbesit di pikirannya, wah gue harus nyamperin Rebecca nih. Gue harus ketemu langsung sama dia. Bener aja, pada musim panas 1987, Robert bela-belain tuh naik pesawat ke bandara Burbank dan naik taksi ke Warner Brothers Studios, tempat Rebecca syuting My Sister Sam. Dia ngebawain bunga dan boneka beruang di tangannya.
Dan saat itulah dia pertama kali ditolak dan diusir oleh security. Kesal karena disuruh pulang oleh security, Robert menjadi frustasi. Tapi dia nggak menyerah. Sebulan kemudian, Robert balik lagi nih. Namun kali ini dia membawa pisau. Tapi tetap aja ditolak. Cuman security tidak menghiraukan pisau yang dibawa oleh Robert. Jadi dilupain aja tuh tanpa lapor ke kepolisian. Akhirnya, di balik itu semua, Robert makin kesel dong dan kembali menyusun rencana. Pada tahun 1989, Rebecca yang kini berusia 21 tahun udah pindah nih ke rumahnya sendiri yang terletak di 120 North Schweitzer Avenue di Los Angeles, California. Pada tahun yang sama, ia membintangi film komedi hitam yaitu Scenes from the Class Struggle in Beverly Hills, di mana dia beradegan di tempat tidur bersama aktor lain. Robert yang nonton film itu tuh terus langsung dengan randomnya si Robert itu cemburu gara-gara ngeliat adegan si Rebecca lagi di kasur. Abis itu entah apa yang merasuki otaknya, si Robert ini kepengen menghukum si Rebecca coba. Lah gimana ya? Lanjut. Untuk melancarkan aksinya, dia sampai rela loh menyewa detektif di Tucson sebesar $250 untuk menemukan alamat rumah Rebecca. Ditambah Robert juga minta tolong ke saudaranya untuk membelikan pistol Ruger GP100 357. Nah, si Robert ini pernah menulis dalam buku harian pribadinya, "Saya memiliki obsesi terhadap hal-hal yang tidak dapat saya peroleh dan saya harus menghancurkannya. Hal yang tidak dapat saya peroleh itu." Ih, serem gak sih? Robert sekali lagi terbang ke Los Angeles untuk ketiga kalinya dan menjelajahi lingkungan tempat tinggal Rebecca. Lalu dia juga nanya-nanyain nih orang sekitar apakah si Rebecca benar-benar nggak tinggal di sini. Pada tanggal 18 Juli 1989, setelah dia yakin bahwa alamatnya udah benar, dia membunyikan bel pintu rumah Rebecca. Pada saat itu, Rebecca sedang mempersiapkan audisi untuk film The Godfather Part 3 dan menunggu naskahnya dikirimkan. Dikiranya Rebecca yang mencet bel itu kurir yang mau ngantar naskahnya. Langsung deh tuh dia gercep bukain pintu. Tapi ternyata yang datang malah Robert. Ya udah, karena merasa Rebecca nggak kenal sama Robert, langsung diusirlah si Robert. Robert kemudian pergi ke restoran terdekat untuk sarapan. 1 jam kemudian Robert kembali lagi nih ke apartemennya Rebecca. Sekali lagi si Rebecca ngebukain pintu dengan ekspresi wajah yang dingin dan datar. Nah si Robert nih yang udah kesel banget kan, langsung deh tuh dia ngeluarin pistolnya dan langsung nembak dadanya si Rebecca dari jarak dekat. Dar! Menurut Robert, dia langsung terjatuh dan hanya berkata, "Mengapa? Mengapa?" Setelah penembakan, Robert pun melarikan diri dan menghilang ke gang terdekat. Rebecca langsung dilarikan ke paramedis terdekat. Setelah tetangga mendengar jeritan dan menemukannya terbaring tak sadarkan diri di lorong. Sayangnya, si Rebecca dinyatakan meninggal 30 menit setelah tertembak. Polisi Tucson menangkap Robert keesokan harinya setelah ada nih pengendara melaporkan ada seorang pria linglung yang berkeliaran tanpa tujuan di lalu lintas. Setelah dijemput petugas, si Robert langsung nih ngaku pembunuhan itu. Pengacara Robert mengakui bahwa ia telah membunuh Rebecca Schaeffer. Tapi si pengacaranya Robert ini punya pembelaan kalau Robert itu memiliki gangguan jiwa. Meskipun demikian, dalam persidangannya pada bulan Oktober 1991, si Robert Bardo ini dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Ya, jadi itulah kisah cerita seorang artis film yang ditembak mati oleh fans fanatiknya sendiri. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di kasus berikutnya yang tidak kalah menarik dari kasus sebelumnya. Assalamualaikum.